Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aminuddin Al-Hasani. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengisi konten ini. Saya akan mengisi konten ini dengan sedikit ilmu yang saya pelajari ya. Soalnya basic saya aslinya kan manajemen ya, dan istri saya menyuruh saya untuk memberikan konten tentang manajemen ya, tentang ilmu manajemen ya, pemasaran lah seperti itu ya. Dia menyuruh saya seperti itu, jadi saya akan isi di sini di konten ini ya. Jadi di sini saya akan memberikan tips atau cara kepada teman-teman subscriber dari channel ini ya. Jadi caranya itu tentang bagaimana caranya kita bisa menarik market kepada produk kita seperti itu ya. Tapi sebelum itu kalian harus klik subscribe dulu ya, klik subscribe dan juga lonceng yang belum. Kalau yang sudah silakan like videonya, oke? Oke, kita langsung aja. Jadi kita sebagai seorang penjual yang mempunyai sebuah produk ya, kita itu jangan beranggapan bahwa kita itu harus mencari market. Tidak seperti itu. Kita harus mendekatkan diri kepada market. Produk kita harus mencari market, tidak seperti itu ya. Jadi yang benar yaitu bagaimana caranya market itu tertarik dengan produk kita ya. Mendekat kepada produk kita seperti itu ya, caranya bagaimana ya. Dan caranya itu sebenarnya kita harus memerlukan pemersatu dari market dan produk ya, biar bertemu itu gimana caranya. Istilah bahasa anak mudanya jomblang ya. Jadi kita memerlukan jomblang ya dari produk kita ya dengan market. Gimana caranya si jomblang ini bisa menarik market kita supaya tertarik dengan kita. Nah, terus apa jomblangnya? Terus apa pemersatunya itu ya kan? Jadi pemersatu antara produk dengan market itu adalah konten. Oke, jelas ya. Jadi konten itulah adalah pemersatu antara produk dengan market. Ya, jadi kalau kita lihat di offline, kalau kita lihat di penjualan offline itu misalkan tukang obat di pasar-pasar gitu ya, dia memberikan tontonan kepada pembelinya, ini loh manjur seperti ini loh, itu konten namanya, itu konten ya, sehingga para market atau para pembeli berdatangan ya, itu namanya konten. Itu dalam hal offline ya. Terus misalkan kita jualan baju offline ya, terus kita memberikan sebuah tempat untuk ganti baju supaya dipakai ya kan, biar mereka berkaca dengan baju itu misalkan ya, cocok atau enggak. Nah itu juga disebut konten ya. Tapi kan kita ini misalkan berjualannya online ya, nah kontennya itu kan bisa bisa berbentuk video atau foto ya, kita endorse. Nah itu konten sebenarnya konten seperti itu ya. Oke lah, terus bagaimana cara membuat konten yang baik dan benar? Oke, sekali lagi saya ingatkan, kalian harus subscribe dulu. Yang belum, yang sudah, oke, kita lanjut. Oke. Terus caranya bagaimana?
Oke, sebelum kita membuat konten, kita harus mengetahui mimpi dari market, mimpi market kita. Ya, mimpi market kita. Maksudnya gimana? Kita itu kan punya produk dan pasti kita punya market ya. Contoh nih, misalkan kita jual obat supaya gemuk, pasti market kita orang yang kurus. Nah, misalkan kita jualan obat supaya kita bisa kurus, diet. Nah, itu juga pasti market kita orang yang gemuk, maksudnya seperti itu ya. Nah, kita harus mengetahui mimpi dari market kita, bukan bukannya kita berpikir bahwa market itu butuh dia misalkan yang berat badannya tinggi, dia butuh supaya turun berapa kilo, tidak. Misalkan dia yang kurus supaya naik berat badannya berapa kilo, tidak. Bukan seperti itu yang dijelaskannya. Maksudnya mimpi itu mereka itu membeli obat ini ingin kurus, seperti itu ya. Mimpinya kurus, dan ketika dia kurus atau enggak dia badannya bagus lah seperti itu, nanti misalkan pacarnya senang atau pasangannya senang, seperti itu ya. Nah, itu mimpinya dia. Nah, itu yang harus kita ketahui. Itu yang harus kita ketahui. Sama jualan apapun, nah itu marketnya itu pasti punya mimpi. Nah, mimpi itu harus kita ketahui. Nah, itu konten yang bagus itu harus menyajikan itu ya, harus menyajikan dari mimpi itu, mimpi yang market kita impikan, seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, problem solving. Problem solving itu penyelesaian masalah. Jadi kita kan punya marketnya. Tadi market, dia punya mimpi ya pertama ya. Kita harus mengetahui dia harus punya mimpi. Nah, terus kita harus bisa menyelesaikan masalah dari market itu. Maksudnya begini. Jadi kita harus menjelaskan kepada market kita bahwa solusi yang dialami oleh market kita ya itu adalah produk kita, seperti itu. Dan insya Allah kalau dia beli produk kita itu penyelesaian masalah ya, maksudnya masalah akan kelar, seperti itu ya. Oke, jadi intinya kita harus menyajikan itu juga ya. Oke, yang ketiga adalah avoid fear ya. Avoid fear yaitu mimpi buruk atau ketakutan. Jadi di konten kita juga kita harus menyajikan ketakutan yang akan dialami, misalkan masalahnya kekelar, seperti itu ya. Misalkan gini, misalkan yang tadi yang dia gemuk pengen kurus, kalau badan saya tetap naik terus menerus misalnya, nanti otomatis saya akan mengalami diabetes misalnya, mengalami stroke dan sebagainya. Nah, itu ketakutan itulah, itu juga harus disajikan di konten kita ya, seperti itu ya, supaya dia mengalami supaya market kita semakin takut ya, dan mereka bergegas untuk membeli produk kita, seperti itu. Mungkin itu sajalah. Jika ada penjelasan yang kurang detail atau kurang jelas, jadi saya minta maaf. Oke, jadi itu ya, ada 3 yang harus ada di konten kita ya, supaya konten kita bagus, insya Allah ya. Bagus kalau ada itu 3 itu tadi, insya Allah konten kita bagus. Jadi silahkan dicoba teman-teman yang punya produk apapun ya, dicoba, jangan cuma nonton aja videonya tapi nggak dicoba. Nah, itu sayang sekali ya. Oke, mungkin itu saja. Oke, goodbye, assalamualaikum.